Nah, tapi kan sukmanya kan banyak, itu ada 9, yang diambil ada 3. Cuma kan orang kalau diambil sama 3 juga, sukma hewani atau nabati juga darah akan berhenti kan. Tapi dengan izin Allah, saya berdoa, Mas berdoa, Wasmar ngomong dalam hati saya, yang tungguan ti lupa ngan asup-asupkeun heula, ngan hapus alam kematian di alam laupul mahfud. Iya, ngomong gitu ya. Ya memang itu. Jadi kelihatan di alam laupul mahfud itu ada buku nasib namanya. Oh, buku nasib ya? Yang bercak-bercak kayak kayak kicak-kicak. Oh gitu ya? Nah, dihapus sama syariatnya saya dengan Wasmar, dihapus, dibikin satu kontrak yang kayak inilah, kayak bencana lah. Pokoknya awan itu pada saat itu ngadain ritual atau apa? Enggak, begini aja saya mah. Enggak pakai ritual-ritual. Oh, melihat fotonya aja ya? Nah, gitu. Lalu akhirnya mayatnya dibawa ke sini dong? Entar dulu, pas dimasukin semua kan sukmanya, buku nasibnya dihapus. Ya memang sih sebenarnya buku nasib dihapus itu bertentangan dengan takdir Allah ya. Tapi Allah memberikan satu keistimewaan pada saya ketika ketemu dengan Syekh Bukhari Jalani, para waliullah, saya ketemu dengan malaikat Sidratul Muntaha di alam surga, disebutnya alam Sidratul Muntaha yang ke-7. Nah, di situ didoain, terus diapain la ilaha illallah, saya pas masuk ke dalam diri nggak taunya dingin, enak, nyaman. Kamu adalah orang yang yang akan memperbaiki kiamat gitu ngomongnya. Oh gitu. Kiamat siapa? Enggak, ini ceritanya pada saat dulu Awan baru mendapatkan wangsit atau saat sekarang mau ngobatin Wangsit. itu? Wangsit zaman dulu. Zaman dulu ngomongnya gitu. Oh, ngomongnya ceritanya. Awan ditunjuk untuk Karena kiamat udah orang-orangnya, kamu bisa memperbaiki gitu. Lalu cerita Awan menghidupkan kembali orang yang udah meninggal di Iran tuh gimana ceritanya? Nah, ceritanya udah gitu, udah saya doain, buku nasibnya dihapus, saya masukin sukmanya, alhamdulillah. Ntar tunggu 3 hari, jangan masukin ke peti es. Mati dulu. Jangan. Nyawanya udah nggak ada tuh. Menurut keluarga nyawanya udah nggak ada, udah nggak ada napas. Udah nggak ada napas. Kata dokter udah. Udah dikasih kapas segala. Iya. Udah dikasih kapas. Udah. Masya Allah. Badannya udah dingin biru. Iya, udah dingin, udah gimana? Matilah bahasanya. Mati ya. Nah, udah gitu Semar ngomong dalam hati, "Jang tungguan ti poe, tunggu 3 hari," kayak gitu. Semar itu siapa? Ya yang saya ke alam arwah kan ya, dia yang membisikkan lah, yang membimbing dia itu gitu. Nah, udah gitu pas 2 hari nelpon ke Budi. Si orang meninggal itu. Budi sangkanya itu alam maraka Mas Budi. Iya, dikira orang-orang kan dia. Nah, jadi gimana? Mungkin semua kan sukmanya, buku nasibnya dihapus. Ya memang sih sebenarnya buku nasib dihapus itu bertentangan dengan takdir Allah ya. Tapi Allah memberikan satu keistimewaan pada saya ketika ketemu dengan Syekh Bukhari Jalani, para waliullah, saya ketemu dengan malaikat Sidratul Muntaha di alam surga, disebutnya alam Sidratul Muntaha yang ke-7. Nah, di situ didoain, terus diapain la ilaha illallah, saya pas masuk ke dalam diri nggak taunya dingin, enak, nyaman. Kamu adalah orang yang yang akan memperbaiki kiamat gitu ngomongnya. Gitu. Kiamat siapa? Enggak, ini ceritanya pada saat dulu Awan baru mendapatkan wangsit atau saat sekarang mau ngobatin itu? Wangsit zaman dulu. Zaman dulu ngomongnya gitu. Oh, ngomongnya Awan ditunjuk untuk karena kiamat udah orang-orangnya, kamu bisa memperbaiki gitu. Lalu cerita Awan menghidupkan kembali orang yang udah meninggal di Iran tuh gimana ceritanya? Nah, ceritanya udah gitu, udah saya doain, buku nasibnya dihapus, saya masukin sukmanya, alhamdulillah. Ntar tunggu 3 hari, jangan masukin ke peti es. Mati dulu. Jangan. Nyawanya udah nggak ada tuh. Menurut keluarga nyawanya udah nggak ada napas. Udah nggak ada napas. Kata dokter udah dikasih kapas segala. Iya. Udah dikasih kapas. Udah. Masya Allah. Badannya udah dingin biru. Iya, udah dingin, udah gimana? Matilah bahasanya. Mati ya. Nah, udah gitu Semar ngomong dalam hati, "Jang tungguan ti poe, tunggu 3 hari," kayak gitu. Semar itu siapa? Ya yang saya ke alam arwah kan dia yang membisikkan lah, yang membimbing dia itu gitu. Nah, udah gitu pas 2 hari nelpon ke Budi. Si orang meninggal itu. Budi sangkanya itu alam maraka Mas Budi. Dikira orang-orang kan dia. Harus substantif, gitu loh, harus objektif.
Kalau mengarah kepada pengobatan, ada katanya hipnoterapi apa siapa yang nggak terima di ATA itu? Oh gitu, fisioterapi. Fisioterapi. Katanya kami nggak terima dikatakan dukun. Loh, kalau nggak terima, kan kami bicara masalah sejarah. Dukun itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata lain daripada tabib dan apa sih namanya? Bukan pesihir, penyihir apa namanya? Oh, kahin. Jadi, bukan dukun. Jadi Kahin. tabib dan kahin digabungkan jadi satu di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ada juga dalam peraturan-peraturan negara atau undang-undang negara gitu loh. Artinya di sini seiring berjalannya waktu, bagian fisioterapi, dokter apa segala juga semuanya bagian daripada tabib dulunya, gitu loh. Bagian daripada tabib. Bahkan pada saat zaman apa Gus yang antara mantri ya, dulu belum dokter. Tahun dulu, 1910 bisa di cross check di data sejarah. Tahun 1910 menurut Profesor Martina Savitri, dosen IAIN Surakarta, itu ada namanya wabah pes sampai 1942. Pertarungan terakhir antara mantri pes itu berarti pembantu dokter ya, dengan dukun. Nah disitulah terjadi peperangan opini. Akhirnya dimenangkan Belanda penjajah dalam hal ini di sisi yang satunya yaitu mantri pes, tapi untuk yang komunitas termasuk santri di dalamnya dicap sebagai dukun itu juga dikriminalisasi. Termasuk pakar di dalamnya yang dimanai dukun itu pakar pengobatan dan sains gitu loh. Jadi pakar pengobatan itu pada saat perdebatan antara mantri yang mewakili dokter, dulu kan belum ada dokter, mantri namanya. Itu pakar itu berdebat dengan orang-orang dukun ya, katakanlah tabib atau paranormal. Ini debat mereka tentang ilmu metafisika dan fisika, debat. Akhirnya yang kalah itu ya tim daripada tabib dan paranormal tadi, yang menang itu mantri gitu. Iya, makanya muncullah universitas-universitas yang mengatasnamakan kedokteran kan gitu. Jadi kalau bicara masalah edukasi, inilah edukasi yang sebenarnya dirunut dari sejarah. Ya. Gitu loh. Jadi kita mengeluhnya apa Pak Yapan? Sakitnya di sini sama di pinggang. Sudah berapa bulan itu? Bukan lagi bulan, udah hampir Tahunan? 4 tahun. Oh 4 tahun sakitnya? Kalau kata dokter apa katanya Pak? Nggak pernah saya ke dokter. Dia nggak percaya Ngapain saya ke dokter? Dia nggak pernah Karena dokter tuh begini, dia nanya, apa sakitmu Pak? Kalau dia nggak tahu sakit kita, kenapa jadi pengobatan dong? Menurut Awan apa itu Awan sakitnya? Ada sesuatu. Ada sesuatu ya? Oke. Ada sesuatu. Kita Oh gitu ya. Oke pemirsa, ini staf saya udah 4 tahun sakit. Dia mau dilihat dulu katanya sakitnya. Mungkin kata Awan ada sesuatu. Coba Pak Yapan duduk di sana, Awan yang ini. Ya Allah ya Rabbi ya Rasul Muhammad jin Allah rahmatullahi wa barakatuh. Saya berkata dengan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa dia. Yapan bin Hijir. Ya kan begini. Syirk Allah. Nah, ini lagi ngambil itu Lagi ngambil ininya, sukmanya. Bukan. Oh sir. Penyakit. Oh sirnya. Ya Allah yang menjadikan perkara kami Bapak Yapan bin Hijir ya Allah hadir kuasanya ya Allah. Lampura tiga. Hadir jauh di pelanggan kubur. Hadir. Bahasa apa nih? Bahasanya Bang. Bahasa udah dari sono. Ya, maaf ini Indonesia. Ya Ki Agung Rakso. Nah, itu leluhurnya Bapak ya kan? Oh, dulu hidup itu zaman apa? Oh, kerajaan Sriwijaya. Dari Bapak berarti ya keturunannya. Ya, mohon maaf dikeluarkan dari tubuhnya Bapak ya Pak. Kalian mau apa? Enggak, kita justru mau menanyakan kesakitan yang dideritanya itu dari tubuhnya itu berat cucunya katanya. Ini cucu saya ada yang bumerang terus. Oh. Nah, itu prajurit jaga. Oh, cuma nggak masuk itu karena dijaga itu, berarti itu benturan energi yang terasa itu. Pusaka yang mendadak di sini.
di sini semuanya gila, menjurah prajurit-prajurit